Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, materi tentang menghindari ghibah dan melaksanakan tabayyun. Baik, sebelum kita melangkah pada pembahasan, marilah kita mendengarkan pantun pemantik berikut. Jalan-jalan dengan Pak Hansip, makan soto bersama temannya. Janganlah kamu suka bergosip, akan banyak musuh akibatnya. Pergi ke pasar beli buah-buahan, buah kedondong dan buah kemiri. Ghibah jadi perbuatan menjijikkan, laksana makan bangkai saudara sendiri. Baik adik-adik sekalian, kita melangkah pada pembahasan yang pertama, yaitu Islam melarang ghibah. Nah, apa sih ghibah itu? Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu dia tidak menyukainya, Islam melarang umatnya untuk ghibah. Ghibah diibaratkan memakan daging saudaranya sendiri yang telah mati. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa, dan janganlah mencari-cari keburukan orang lain. Adakah seseorang di antara kamu yang suka makan daging saudaranya yang sudah mati, maka tentulah kamu merasa jijik padanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Pembahasan yang kedua, inspirasi Islami untuk menghindari ghibah. Penyebab terjadinya ghibah diantaranya pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atas perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Kemudian yang terakhir, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Berikutnya, bagaimana cara kita agar bisa menghindari ghibah? Nah, beberapa cara yang bisa dilakukan diantaranya yang pertama, berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci seseorang yang menggunjing saudaranya. Yang ketiga, berintrospeksi diri dengan melihat aib sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, berpikir positif. Dan yang terakhir, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berdoa. Baik adik-adik, selanjutnya kita melangkah pada pembahasan terkait materi tabayyun. Nah, tabayyun secara bahasa berarti mencari kejelasan tentang sesuatu hingga jelas dan benar keadaannya. Sedangkan menurut istilah, tabayyun adalah proses yang dilakukan untuk meneliti dan menyeleksi berita dengan sikap tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sehingga permasalahan menjadi jelas dan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu
fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Pada era sekarang ini, kita paling sering menjumpai informasi di media sosial. Nah, beberapa cara yang kita bisa lakukan untuk bertabayun terhadap informasi yang kita dapatkan di media sosial. Yang pertama itu kita bisa pastikan dengan benar dulu. Hal ini dapat dilakukan dengan melihat kompetensi sumber yang dirujuk, apakah ia memiliki kompetensi untuk menyampaikan informasi yang benar. Yang kedua, pastikan isi informasi berisi kebenaran. Kemudian yang ketiga, pastikan tempat dan waktu informasi yang diperoleh adalah benar. Beberapa hikmah dari sikap tabayun diantaranya, yang pertama, kita dapat lebih berhati-hati dalam menerima berita. Yang kedua, menghargai orang lain sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Yang ketiga, berbaik sangka terhadap sesama sehingga dapat menimbulkan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, persatuan dan kesatuan dapat dijaga baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar. Kemudian yang terakhir, menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan masyarakat. Baik adik-adik, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.